Ketua Umum PSSI Erick Thohir berterima kasih kepada para pemain Timnas Indonesia seusai menahan imbang Bahrain. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat dini hari WIB. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Kemenangan itu dirusak oleh wasit Ahmed Alkaf karena keputusannya yang kontroversial. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar, yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-90+6, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhoun pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut, dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan, sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang, tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim Merah Putih. Setelah tim Merah Putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jay Idzes dan kawan-kawan. Dia berterima kasih kepada tim Merah Putih yang telah bekerja keras hingga akhir pertandingan. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Media sepak bola ternama 433 ikut mengangkat kontroversi pertandingan Bahrain melawan Timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis. Kontroversi dilakukan oleh wasit Ahmed Alkaf dari Oman. Timnas Indonesia mempertahankan skor 2-1 sampai menit ke-90 dan waktu tambahan hanya 6 menit. Namun, wasit belum juga meniup peluit akhir. Sampai menit ke-99, Bahrain mencetak gol lewat situasi bola mati. Tak lama setelah itu, wasit mengakhiri pertandingan. Setelah wasit mengakhiri laga, pemain Timnas Indonesia tak terima mencoba mempertanyakan mengapa pertandingan tak diakhiri, sesuai dengan menit perpanjangan waktu yang tertera. Di sisi lain, akun media sosial Timnas Bahrain justru menuliskan gol penyeimbang yang dicetak Mohamed Marhoun di menit ke-6 injury time babak kedua atau 96. Padahal sudah jelas-jelas gol itu tercipta di menit ke-9 injury time babak kedua, alias lebih 3 menit dari jatah tambahan waktu yang diberikan oleh wasit. 433 menyindir kontroversi gol yang diklaim Bahrain dengan hitung-hitungan memakai nomor punggung Romelu Lukaku 90 plus Xavi Hernandez 6. Kemudian di bawahnya ada Ronaldo dengan nomor punggung 99. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bereaksi keras usai ditahan imbang Bahrain 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa. Shin Tae-yong buka suara pasca Timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2. Kemenangan Timnas Indonesia buyar akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Wasit yang memimpin pertandingan, Ahmed Alkaf, langsung mengesahkan gol Bahrain. Padahal ada potensi sang pencetak gol, Mohamed Marhoun, berada dalam posisi offside. Lalu tambahan waktu yang berlangsung sudah melebihi dari yang diumumkan, yakni selama 6 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti 3 menit setelah tambahan waktu yang seharusnya diajukan. Wajar para pemain Timnas Indonesia memprotes keras keputusan wasit di akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes.
Pasca laga, Shin Tae-yong juga tak lupa membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Tetap saja saya akan menyebutkan hal memalukan soal keputusan wasit. Jika AFC mau berkembang, keputusan wasit juga harus ditingkatkan, ujar Shin. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia marah-marah di akhir laga. Dragan Talajic, pelatih timnas Bahrain, memberikan pujiannya kepada lini pertahanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang baru saja kebobolan 1 gol dari 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia. Dari 2 laga, Indonesia kebobolan 1 gol saat mereka menahan imbang Arab Saudi pada laga pertama dengan skor 1-1. Sementara untuk Bahrain, tim asuhannya itu hingga kini telah kebobolan 5 gol setelah takluk 0-5 dari Jepang di kandang sendiri. Indonesia sangat bagus dalam bertahan. Anda bisa melihat mereka hanya kebobolan 1 kali melawan Arab Saudi dan Australia dengan transisi dan serangan balik yang bagus, kata Talajic. Pelatih 59 tahun itu mengatakan anak-anak asuhnya harus siap dengan kokohnya pertahanan Indonesia. Dilman's Warriors, kata dia, akan mencoba memberikan variasi serangan terbaik untuk menjebol gawang Indonesia dan meraih kemenangan. Dengan kuatnya pertahanan Garuda, ia mengatakan akan senang jika timnya hanya menang dengan skor 1-0. Menjelang laga melawan Indonesia, Bahrain kini duduk di peringkat ketiga klasemen, sementara grup C dengan 3 poin, unggul 1 poin dari tim asuhan Shin Tae-yong tersebut yang berada di posisi keempat. Laga Bahrain melawan Indonesia akan dihelat pada Kamis pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Nasional Bahrain. Klub Liga Belanda FC Twente mendoakan Mees Hilgers bisa menjalani debu manis bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers yang tengah on fire bersama Twente berpeluang tampil starter membela timnas Indonesia lawan Bahrain pada matchday ketiga grup C di Stadion Nasional Bahrain, Rifa. Twente secara khusus mengunggah pesan untuk menyemangati Hilgers yang berpeluang melakoni debut bersama skuad Garuda. Mees Hilgers berpeluang melakoni debutnya untuk timnas Indonesia malam ini. Semoga berhasil, tulis Twente. Hilgers baru resmi menjadi WNI pada akhir September. Ia menjalani prosesi sumpah setia sebagai WNA di Brussels, Belgia, bersama Eliano Reinders. Begitu dapat paspor Indonesia, Hilgers langsung didaftarkan FIFA. Tak butuh waktu lama, FIFA menyetujui perpindahan asosiasi Hilgers dari Belanda ke Indonesia. Dengan persetujuan ini, Hilgers berhak membela Indonesia. Shin Tae-yong pun langsung memanfaatkan situasi dengan memanggil sang pemain untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Kevin Dix tiba di Jakarta, Indonesia. Foto Kevin Dix tiba di Jakarta, tepatnya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, diunggah akun Instagram Ilan Al-Katiri. Kabar ini semakin mempertegas Kevin Dix akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Rumor Kevin Dix akan menjalani proses naturalisasi pertama kali beredar medio minggu lalu. Dalam wawancara dengan media Denmark, Bold, pesepak bola 28 tahun itu mengakui sang agen sudah dihubungi PSSI. Isu semakin kencang setelah pelukis asal Indonesia, Zulham Subari, menyebarkan isi percakapannya dengan Kevin Dix via DM Instagram. Dalam percakapannya itu, Kevin Dix mengaku akan ke Jakarta dalam waktu dekat. Kemudian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ditanya soal rumor Kevin Dix menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Jika benar Kevin Dix menjadi WNA, betapa kuatnya lini pertahanan timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu dapat dioperasikan sebagai wingback kanan menggeser Sandy Walsh. Jika tidak dimainkan sebagai wingback, Kevin Dix juga dapat dioperasikan sebagai back tengah. Ia dapat membentuk trio tangguh bersama Mees Hilgers dan Jay Idzes. Lantas, kapan Kevin Dix paling cepat membela timnas Indonesia? Jika langsung menjalani proses naturalisasi, ia paling cepat membela timnas Indonesia saat menjamu Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 15 November 2024 malam WIB.